Apa kabar pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Medi Nugroho. Komisi 6 DPR RI mengkritisi pembangunan Pasar Kemiling Kota Bandar Lampung yang masuk dalam program revitalisasi 1000 pasar pada tahun 2016 ini karena kualitasnya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Pasar tersebut juga hanya digunakan 2 kali dalam seminggu. Dalam reses masa persidangan pertama tahun sidang 2016-2017, Komisi 6 DPR mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung guna mendapat masukan dan informasi terkait program revitalisasi pasar di Provinsi Lampung. Dalam peninjauan ke Pasar Kemiling, Kota Bandar Lampung, tim Komisi 6 DPR didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Provinsi Lampung. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Muhammad Haikal mengatakan, ada program 1000 pasar 1 tahun. Total 5.000 pasar dalam 5 tahun. Pasar Kemiling ini adalah pasar kelas A. Komisi 6 DPR mendapat informasi anggarannya hampir 10 miliar rupiah. Muhammad Haikal menyayangkan kualitas pasar tidak seperti yang diharapkan. Pasar ini juga hanya dihuni 2 kali seminggu. Total 5.000 pasar dalam 5 tahun. Ini kan program revitalisasi pasar. Nah itu tadi yang kita lihat itu adalah pasar kelas A. Kami dengar itu masuk ke anggaran hampir 10 miliar, hanya dihuni 2 kali seminggu. Dan baru selesai 6 bulan yang lalu kami agak tegur keras juga terhadap Pemda setempat karena kondisi pasarnya kurang seperti yang kita harapkan. Satu, dari segi kualitas itu kita minta diperbaiki lagi. Senada dengan Muhammad Haikal, anggota Komisi 6 DPR M. Nasim Khan juga mengkritisi kualitas bangunan fisik Pasar Kemiling. Menurutnya dengan anggaran 9-10 miliar rupiah seharusnya bangunan pasar bagus dan megah, berarti biaya pembangunan fisik per meternya mencapai 6 juta rupiah. Nasim Khan juga menyayangkan pasar kelas A ini hanya buka 2 kali seminggu atau semacam pasar musiman. APBN itu yaitu sekitar 9-10 M. Setelah kita melihat dari fisik pasar itu, memang semua 90% sudah selesai dan sudah ditempatin. Dan juga di sana ternyata pasar ini adalah pasar semacam pasar musiman atau musim terjadwal. Jadi setiap hari apa pasarnya seperti itu terjadi di daerah Lampung ini seperti itu biasanya. Jadi kalau misalkan dari total 9-10 M berarti per meter itu 6 juta, apa layak dengan kualitas yang seperti itu? Ya kan? Dari Bandar Lampung, Teguh Piantoro, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi Lembaga Penelitian Agro Marine Technopark, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian Agro Marine Technopark ini juga dapat mendorong kemajuan perekonomian daerah. Ditemui dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara baru-baru ini, anggota Komisi 7 DPR Eni Maulani Saragih mengatakan, keberadaan Taman Tekno Samosir sangat membantu peternak ikan dalam memperoleh bibit ikan. Taman Tekno Samosir telah berhasil memproduksi benih sampai 2,4 juta ekor sejak tahun 2015 lalu. Eni juga mengatakan Taman Tekno ini dapat menjadi tempat transfer teknologi hasil penelitian LIPI kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengembangkan teknologi yang menambah nilai jual produk lokal. Apalagi kalau program ini langsung diaplikasikan ke bawah, ke masyarakat. Karena hasil temuan-temuan dari LIPI ini sebenarnya banyak sekali. Saya setuju kalau sebenarnya untuk anggaran LIPI ini dinaikkan, gitu. Karena apa yang hasil anak-anak bangsa, yang hasil risetnya anak bangsa ini sangat berarti buat masyarakat. Misalnya seperti kemarin untuk benih, LIPI juga bikin pupuk urea, bagaimana kemandirian petani. Taman Tekno Samosir memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi pengembangan benih ikan, terutama beberapa jenis ikan yang hampir punah. Ia berharap Taman Tekno Samosir dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Ikan yang tadinya dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan itu hanya 10.000 per tahun, sekarang kurang dari setahun itu kurang lebih 2.400 ya ekor. Dan banyak hal yang menjadi program planning LIPI
yang ternyata tidak bisa dilanjutkan oleh karena pemotongan anggaran itu. Dari Provinsi Sumatera Utara, Sanika Sembiring, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi bagi pejabat eselon 3 dan 4. Diklat ini diharapkan dapat meningkatkan skill dan kinerja para pejabat eselon di lingkungan kerja DPR RI. Ditemui usai melepas para peserta diklat yang akan diselenggarakan di Kota Bandung, Jawa Barat, Sekretaris Jenderal DPR RI Yunanto Ningtyas Titi mengatakan seluruh pejabat eselon harus memiliki kemampuan khusus yang bukan hanya kemampuan administratif. Selain peningkatan kualitas kinerja, diklat berbasis kompetensi ini juga diselenggarakan untuk meredam tekanan stres bagi para pekerja yang berada di lingkungan politik yang selalu bergerak dinamis. Yunanto Ningtyas Titi menambahkan, pelaksanaan diklat semacam ini akan diselenggarakan secara teratur dan juga berkesinambungan, guna memberikan pengarahan kepada pejabat eselon 1 hingga eselon 4 dalam menggali potensi dan meningkatkan kompetensi dalam mewujudkan visi reformasi birokrasi secara nasional. Menambah kompetensi yang sifatnya adalah ya soft kompetensi maupun juga hard ya. Kompetensi karena ini dari kurikulumnya saya lihat tadi lengkap, selain juga melatih diri untuk bagaimana menghadapi stres gitu ya, tekanan-tekanan kerja begitu, memberdayakan diri, potensi diri. Jadi ada penggalian potensi, kemudian bagaimana memberdayakan potensi kita, dan kemudian juga bagaimana tadi membangun sinergi ya dengan sesama teman kerja, dengan ada simulasi kegiatan-kegiatan yang nanti tentu akan mau tidak mau itu membangun kebersamaan dan kekompakan. Mengenai waktu penyelenggaraan, Yunanto Ningtyas Titi menambahkan penyelenggaraan diklat dilakukan saat masa reses persidangan, di mana para anggota dewan sedang berada di daerah pemilihan masing-masing, sehingga diklat ini tidak mengganggu jalannya kegiatan alat kelengkapan dewan. Kita manfaatkan waktu-waktu reses yang kegiatan-kegiatan dewan berlangsung di daerah pemilihan. Jadi di dalam waktu reses ini tupoksi kita kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas pokok, tetapi masih bisa pekerjaan itu disambil dengan melaksanakan tugas-tugas, melaksanakan kegiatan diklat-diklat ini. Pekerjaan yang menambah kompetensi, menambah ilmu, menambah wawasan, dan membangun kebersamaan itu juga penting. Jadi di kesempatan reses ini kita selenggarakan. Siva dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.